punya subsidiary di negara lain dan harus mengkonsolidasi subsidiary tadi. Nah, karena di negara lain biasanya subsidiary tadi menggunakan mata uang negara itu. Jadi kalau kita langsung konsolidasikan kan mata uangnya berbeda, jadi nggak bisa kita jumlahkan. Ya. Oleh karena itu mesti diubah dari mata uang negara lain tadi ke mata uang parent. Parentnya tergantung di mana. Kalau di Indonesia tentu saja menggunakan rupiah, kalau di Amerika menggunakan dolar dan sebagainya. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi bagaimana mengubah mata uang dalam laporan dalam mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan. Nah, itu ada proses. Nah, jadi nanti kalian akan belajar ternyata ada dua cara, ya. Dua cara yang tidak bisa dipilih tapi harus dilakukan dengan pada situasi tertentu. Itu satu. Jadi kalian menentukan cara mana. Ya, ada yang pertama yang namanya translasi. Translasi itu bahasa lainnya kayak diterjemahkan saja. Nah, yang satu remeasurement, itu diukur ulang. Ya, itu agak sedikit jelimet. Ada yang tetap pakai historical cost, ada yang pakai current cost, ya itu aja yang agak jelimet. Ya. Tapi relatif gampang sebenarnya perhitungannya. Ya. Kalian bisa. Nah, nanti kalau untuk translation itu karena dia hanya sekedar menerjemahkan, dia hanya ingin mengubah dari, misalnya saya punya anak perusahaan di Singapura ke rupiah, maka nanti kalau ada selisih kurs, jadi ini akan muncul. Jadi selisih kurs tidak hanya muncul ketika kita melakukan transaksi dalam mata uang asing, tapi ketika kita menerjemahkan laporan keuangan dalam mata uang asing itu ke dalam mata uang parent. Itu ada muncul yang namanya exchange gain dan loss juga. Nah, exchange gain dan loss ini kalau translasi, karena dia hanya sekedar menerjemahkan ya, maka tidak dilaporkan di laporan rugi laba, karena itu kan sebenarnya masih perusahaan yang dikonsolidasikan itu berdiri sendiri. Jadi kita memang concern-nya dia dalam mata uang asing itu gitu. Jadi kita nggak ada dalam proses ini kecuali nanti itu kita likuidasi ya, investment-nya kita itu baru kita catat gain and loss dari foreign exchange ya. Kalau tidak dia tetap di sana saja. Jadi karena hanya proses terjemahan maka gain atau loss-nya tidak dilaporkan di laporan rugi laba. Hanya masuk di yang namanya other comprehensive income, disembunyikan lah bahasa lainnya ya. Nah, kalau dia nanti kita ukur ulang remeasurement, maka kenapa kita remeasurement? Karena asumsinya adalah dia tidak menggunakan bahasa saya ya, itu mata uang utama. Kalau bahasa di itu mata uang fungsional. Jadi kalau kita lihat nanti mata uang utama, nanti kita bahas sedikit lah. Nah kalau sudah kan tinggal ini ya, ini dalam mata uang asing, kemudian ada rate-nya diterjemahkan dapat ke mata uang pelaporan. Asumsikan misalnya pelaporannya rupiah ke rupiah gitu. Rupiah sama rupiah baru digabungkan. Nah itu ada proses konsolidasi. Proses konsolidasi kalian paham, itu nggak perlu dibahas lagi, simple. Tapi di sini ada satu yang perlu kalian pelajari adalah bagaimana membuat entry menurut equity method atas laba atau rugi karena translasi tadi, itu tambahannya. Ya. Nah kalau sudah ngerti, ya udah. Jadi kerumitannya pertama yang harus kalian pahami, kapan kalian memilih translasi, kapan kalian memilih remeasurement, itu satu. Kalau sudah menguasai tekniknya, ya. Kalau sudah ngerti tekniknya, maka yang berikutnya adalah satu aja ada ayat jurnal yang perlu disesuaikan, ada ayat jurnal untuk equity method ya, bukan untuk di kertas kerja, bukan di equity method. Nah di equity method tadi cuma ada satu ayat jurnal tambahan saja, udah yang lainnya relatif sama. Jadi ini materi hari ini relatif mudah. Nah saya ketika membaca itu karena agak sedikit rumit, maka saya memutuskan pakai slide. Tapi di video juga sudah saya munculkan slide-nya. Kalau kalian perlu slide-nya nanti bisa saya berikan. Saya akan share screen dulu ya untuk memberikan pemahaman. Nah, jadi kita persoalan kita di materi minggu ini adalah kita punya foreign subsidiary yang dalam mata uang asing. Lalu akan dikonsolidasikan ke parent dalam mata uang
pelaporannya. Ya, jadi ini mata uang yang digunakan parent untuk melaporkan, kita sebut mata uang pelaporan ya, reporting currency. Oke. Nah, karena dikonsolidasikan, mata uangnya berbeda kan nggak bisa. Jadi mata uang asing tadi kita ubah menjadi mata uang pelaporan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menyajikan informasi akibat perubahan nilai tukar. Jadi kalau ada perubahan nilai tukar ini pengaruhnya apa terhadap ini pelaporan perusahaan induk. Ya, yang kita tahu nanti sebenarnya simpel melaporkan gain dan loss-nya itu loh bahasa lainnya. Ini bahasa standarnya begini. Nah, yang kedua itu menyesuaikan ya dengan GAAP. Jadi bahwa laporan keuangan sudah disusun berdasarkan standar akuntansi. Apa itu? Harus dikonsolidasikan. Yang kedua, dalam konsolidasi itu bisa menunjukkan hubungan antar afiliasi. Nah, di sini muncul dua proses ini. Ya. Nah, hubung antar afiliasi. Jadi nanti kita lihat, kita dalam melakukan perubahan dari currency X ke currency Y, itu dilihat dulu, apakah subsidiary tadi sudah membukukan dengan menggunakan functional currency-nya. Apa itu functional currency? Mata uang utama yang ditentukan oleh manajemen berdasarkan beberapa faktor. Nanti kita lihat. Nah, kalau dia sudah menggunakan functional currency, maka prosesnya adalah translasi saja. Kalau ini berbeda. Jadi misalnya ini dalam rupiah, ternyata functional currency-nya dalam US dollar, ya. Nah, dia sudah dalam US dollar, kita ubah ke rupiah, maka itu namanya translasi. Jadi dia harus kita lihat dulu subsidiary ini sudah pakai functional currency atau belum. Kalau sudah hanya ditranslasikan. Lalu bagaimana misalnya functional currency itu ternyata sama dengan reporting currency. Jadi misalnya ini kita punya perusahaan di Singapura ya. Nah, setelah kita cek dia harusnya functional currency-nya pakai ini, pakai rupiah karena banyak bertransaksi di Indonesia. Tetapi karena dia kedudukannya di Singapura, maka dia akan menggunakan dolar Singapura pembukuannya. Nah, berarti dia belum menggunakan functional currency. Jadi local currency-nya adalah dolar Singapura. Nah, ini karena manajemen di pusat parent yang menentukan ya, oh Anda harusnya pakai functional currency-nya rupiah. Maka ada proses remeasurement. Jadi ke rupiah. Nah, ini rupiah, ternyata induknya ada di Indonesia, rupiah juga. Berarti nggak ada proses transaksi, ini langsung dipakai. Karena udah sama-sama rupiah. Tapi kalau misalnya begini, ya, dia perusahaannya di Singapura, ya, tapi dia banyak bisnis di Malaysia. Nah, ketika dilaporkan, karena kedudukannya di Singapura, dia pakai US dolar Singapura. Kemudian menurut parent, oh Anda harusnya functional currency-nya dolar Malaysia. Maka dia akan melakukan remeasurement ke dolar ringgit ya, ringgit Malaysia. Jadi ini. Tapi ringgit Malaysia berbeda dengan rupiah. Oleh karena itu ada dua proses, ada proses remeasurement, ada proses translation. Nah, sebenarnya yang kita pelajari di minggu sebelumnya yang namanya exchange gain and loss itu menurut standar akuntansi itu harus diukur ketika perusahaan menggunakan functional currency. Jadi hanya kalau ada perbedaan, ada menggunakan mata uang yang berbeda dari functional currency-nya lah, maka ada exchange gain atau loss. Kalau tidak ada. Tapi itu kan bicara di satu negara dalam konteks tertentu. Padahal kalau anggaplah begini ya, ada perusahaan di Indonesia gitu. Terus dia merasa functional currency-nya atau dia menetapkan functional currency-nya US dollar. Ya nggak bisa dia pakai US dollar gitu. Pasti nggak diterima sama pajak dan sebagainya, pasti dipaksa untuk menggunakan rupiah. Gitu. Oleh karena itu muncullah pendekatan seperti ini. Jadi boleh aja pakai local currency membukukannya, tapi nanti ada proses remeasurement menjadi functional currency. Kalau functional currency berbeda dengan reporting currency, maka ada translation. Paham sampai di sini? Ada yang bertanya? Oke, belum ada ya. Nah, karena translasi, maka semua angka yang aset, karena kan gini, investasi dari parent itu adalah net asset, yaitu aset dikurangi liabilities.
maka aset sama liabilities-nya semuanya diubah ke spot rate pada tanggal neraca. Nah, nanti owner's equity-nya pada book value. Kecuali retain earnings ya, karena retain earnings kan ada hitungannya, saldo awal ditambah net income dikurangi dengan saldo akhir, dikurangi dengan dividen dapat saldo akhir. Nah, khusus untuk retain earnings pakai perhitungan, tapi yang lainnya tetap book value. Nah, kalau nanti ada selisih, maka selisihnya akan dicatat sebagai transaction gain atau loss, atau gain and loss on foreign exchange ya, transaction atau sejenisnya. Tapi dia other comprehensive income, masuk other comprehensive income. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya subsidiary itu afiliasi yang bebas bergerak, bukan channel dari parent. Jadi dia bisa punya functional currency yang berbeda dengan yang punya parent. Contoh ya, kalau saya punya saya punya perusahaan di Indonesia, terus punya anak perusahaan di Singapura. Dia bisnisnya di Singapura, dan dia bebas untuk melakukan itu. Jadi memang bagian dari bisnisnya ini, tetapi dia khusus di Singapura. Karena sebagian besar transaksinya di Singapura, maka functional currency-nya otomatis dolar Singapura. Dan dia bebas bergerak. Nah, beda kalau ternyata dia ini, subsidiary ini adalah channelnya. Jadi saya bikin kayak cabang di Singapura ya, tapi jual barang dari Indonesia. Jadi dia cuma fungsi marketing aja, sedikit nggak banyak gitu ya fungsi jualan, tapi semua barang dipasok dari Indonesia. Jadi sebenarnya sama aja subsidiary ini perpanjangan tangan dari parent. Dan oleh karena itu maka dia subsidiary ini adalah currency-nya, functional currency-nya harusnya dolar rupiah ya, rupiah, karena dia kan perpanjangan tangan dari parent yang di Indonesia. Nah, karena dia harusnya rupiah, tapi lokasinya di Singapura, dia pasti pakai dolar Singapura untuk pembukuannya. Sehingga ketika diubah ke rupiah, kita menggunakan remeasurement atau kita sebut temporal method ya. Jadi ini basicnya dulu nih. Saya lanjut ya. Nah, ini contoh ya. Kita punya 3 kasus ya. Misalnya parent-nya ada di Amerika Serikat. Kita ambil dari subsidiary 3. Kemudian ternyata subsidiary 3 itu karena di Indonesia pasti pakai rupiah. Semuanya pasti pembukuannya pakai rupiah ini. Nah, ternyata dia adalah cabang dari perusahaan di Singapura tadi. Dia sales agent-nya lah gitu ya. Nah, menurut parent, dia harusnya functional currency-nya US dollar. Jadi di sini ada proses mengubah dari rupiah ke US dollar, ya. Karena dari reporting ke functional, maka kita menggunakan temporal method, IDR ke USD. USD sudah dapat USD sama-sama USD, tinggal langsung dimasukkan ke konsolidasi, selesai. Kasus kedua, ternyata dia independen, ya independen dan terpisah. Nggak banyak, dia banyak ini bagian dari produksi di Indonesia lah. Misalnya seperti KFC atau apa gitu kan independen dia, nggak banyak bergantung pada parent kecuali cuma ngirim bumbunya saja kan. Nah, menurut parent functional currency-nya rupiah, ya. Nah, sekarang functional currency rupiah tapi reporting currency-nya US dollar. Oleh karena itu dari rupiah diubah ke US dollar, tapi karena dia sudah dalam functional currency, maka kita menggunakan transition atau menggunakan current rate method. Dalam situasi ketiga, dia punya subsidiary di Indonesia, tapi bisnisnya banyak di Singapura. Ya, jadi bisnisnya banyak di Singapura. Oleh karena itu menurut parent, yang subsidiary 1 ini, functional currency-nya adalah Singapura, dolar Singapura. Nah, sementara reporting currency-nya adalah rupiah. Nah, di sini ada 2 proses. Proses pertama adalah mengubah dari rupiah ke dolar Singapura pakai temporal method. Ya. Lalu kalau sudah ke functional currency, mengubah dari dolar Singapura ke US dollar menggunakan current rate method. Jadi tergantung situasinya. Ada yang cukup pakai temporal method, ada yang pakai current rate method, ada yang pakai temporal method dan current rate method. Ya, ini harus dipahami ya. Nah, kalau remeasurement tadi karena dia mengukur exchange gain and loss, maka ada laba atau rugi dari remeasurement tadi itu akan dilaporkan di income statement. Sama seolah-olah
dari awal perusahaan itu menggunakan functional currency dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya. Nah, itu secara umum ya. Saya mau pakai slide dulu untuk teorinya. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya kalau konsolidasi yang lengkap adalah pertama ubah dulu ke standar akuntansi. Jadi kalau misalnya tadi perusahaannya di Indonesia, maka beberapa pos harus diubah sehingga sesuai dengan US GAAP. Kalau sudah sesuai dengan US GAAP, sesuaikan tadi beberapa transaksi ya yang kita pelajari di bab 12 lah. Kalau belum disesuaikan dulu, ada aset sama utang disesuaikan kurs pada tanggal neraca. Kalau sudah kita lihat yang mana nih? Oh, translasi. Ya udah, kita buatkan translasi. Jadi ini nanti masuk ke other comprehensive income, baru jadi net income kalau subsidi dilepas. Atau remeasurement, kalau remeasurement itu akan dibebankan ke net income selisih kursnya. Atau dua-duanya, ya udah kita catat dua-duanya. Nah, begitu kira-kira yang terkait dengan secara basic konsep dari ini ya, pelaporan foreign subsidiary ke parent. Sampai di sini ada yang bertanya. Jadi kalau kalian basicnya udah agak memahami, saya udah agak lega. Itu basic, masih basic banget ya. Sekarang saya masuk ke ini, ke bukunya. Nah, ini udah dibahas ya tadi objektifnya apa. Nanti slide-nya saya kirim kalau kalian mau minta. Ini. Nah, tadi saya katakan ada yang namanya functional currency. Di sini penentuan functional currency ini terserah manajemen ya. Tapi harus ada itunya, analisisnya. Nanti fungsinya ini kalau kalian jadi auditor eksternal ya, bekerja di kantor akuntan publik, maka tugas kalian hanya ngecek mana nih analisis untuk menetapkan keputusan bahwa functional currency-nya rupiah misalnya. Nah, apa saja yang dijadikan faktor? Ini ada beberapa. Jadi misalnya cash flow-nya gimana? Kalau cash flow-nya kebanyakan dalam mata uang tertentu, maka itu functional currency-nya. Terus penjualannya ditentukan oleh siapa? Apakah ditentukan oleh kompetisi lokal? Berarti dia kebanyakan beroperasi di negara itu. Maka biasanya functional currency-nya adalah mata uang lokal. Tapi kalau ternyata nilai penjualannya itu banyak dipengaruhi oleh perdagangan dunia, misalnya ya. Oh, dia ternyata jualan minyak mentah, itu kan lebih banyak pasar dunia ya. Nah, itu tentu kemungkinan functional currency-nya adalah functional currency dari parent gitu, bukan dari ininya. Atau dia banyak jualan, misalnya ada perusahaan Indonesia banyak jualan minyak mentah di Singapura ya. Nah, itu kan minyak mentahnya ditentukan oleh ini harga di Singapura. Maka functional currency-nya bisa jadi adalah dolar Singapura. Nah, pasarnya di mana? Apakah di negara induk atau di negaranya subsidiary atau di negara lain? Kita lihat, karena itu mengindikasikan kemungkinan kalau pasar itu pasti kan jualannya pakai mata uang di pasar itu. Lalu kalau kita lihat juga biayanya misalnya, kalau pasarnya menyebar kemana-mana kita lihat sumber biayanya dari mana? Oh, ternyata sumber biayanya dari Indonesia semua gitu kan, walaupun dia jualannya ke berbagai negara. Produknya misalnya produk kerajinan tangan, nah, lokal cost itu bisa menunjukkan bahwa dia functional currency. Atau bisa kita lihat juga sumber pendanaannya dari mana. Dia modalnya dari mana? Apakah dari laba atau dari pinjaman di luar negeri atau pinjaman dari parent. Nah, itu juga bisa menunjukkan. Nah, kalau misalnya ternyata banyak sekali transaksi antar perusahaan, terutama kepada parent atau kepada subsidiary yang lainnya, maka itu menunjukkan mata uang dari parent atau subsidiary lainnya tadi adalah yang menjadi functional currency. Ya. Jadi ini dasarnya. Kalian nggak mudah, tapi menurut saya harus kalian hafalkan lah sementara. Maksudnya apa? Kalian coba pahami ya. Nah, dengan dasar tadi nanti parent akan menentukan, oh subsidiary ini functional currency-nya US dollar, rupiah, dolar Singapura, ya, dolar Hong Kong, yen Jepang, dan sebagainya. Itu satu yang ini. Tadi sudah saya tambahkan ya, local currency itu yang dipakai untuk pelaporan dari subsidiary. Reporting currency itu pelaporan untuk parent. Ya. Temporal sama current rate sudah saya bahas.
Ini functional currency tadi sudah ini ya. Ini juga ini contoh lain ya, kalian bisa lihat, tapi slide saya lebih gampang untuk dipahami menurut saya. Nah, intercompany transaction tadi yang saya bilang, kalau ada utang piutang dalam mata uang asing kan di chapter 12 sudah kita bahas bahwa dia harus diubah ke ini ya, ke spot rate pada tanggal neraca. Ini maksudnya. Nah, ini yang harus kalian hafalkan ini. Tapi kan ujian kalian kan open book ya. Jadi mungkin yang penting kalian harus tahu aja biar cepat gitu. Kalau translasi ini gampang, semuanya dalam current rate atau rate pada tanggal neraca. Kalau common stock, preferred stock, semuanya itu historical, artinya pada tanggal diakuisisi. Yang ini not translated, nanti diukur ulang, dihitung aja. Dihitung saldo awal plus sampai saldo akhir. Sama juga dengan ini ya, dengan retained earnings. Ini juga sama. Nanti saldo awal plus ini net income dikurangi dividen dapat saldo akhir. Jadi sama ini prosesnya untuk yang kedua ini. Nah, untuk cost of goods sold ya, cost of goods sold ini kalau yang translasi itu average. Kenapa average? Karena kita menganggap semua sales sama expenses, ini juga sama ya, sales sama expenses terjadi merata sepanjang tahun. Jadi kita buat angka rata-rata saja. Kalau di sini agak beda. Di sini bedanya adalah historical. Jadi kalau property plant and equipment itu kan kapan waktu itu beli. Kalau belinya pas tanggal akuisisi ya pakai tanggal akuisisi. Jadi historical semua. Cost of goods sold nanti dihitung pakai saldo awal ditambah pembelian dikurangi ini saldo akhir sama dengan cost of goods sold. Makanya disebut historical di sini. Nah, khusus di sini untuk remeasurement kalian harus tahu yang namanya aduh saya lupa istilahnya ya. Sebentar. Monetary asset sama liabilities. Aset moneter sama utang moneter, liabilities moneter. Apa itu kira-kira aja ya, kira-kira itu yang ada nilai nominalnya. Ya. Contoh kas dan sebagainya gitu. Terus accounts payable, not receivable. Jadi nilai nominal dan kita bisa pertukarkan segera atau bisa kita ini. Jadi di sini lihat ya. Ini semuanya bentuk uang nih. Refundable deposit itu kan uang juga. Cash surrender value bagian dari itu life insurance itu juga ini uang. Deferred income tax asset ini juga dianggap current karena nanti akan diperoleh ke pemerintah dapat uang. Di sini ada accounts payable, terus accrued expenses ini sebenarnya ini tapi kita anggap saja sama. Lalu ada bonds, ada deferred income tax sama ini. Ini saya sih dulu saya hafalkan ya. Yang lain-lainnya yang itu historical gitu. Jadi dihafalkan saja ini. Kalau memang kalian paham atau kalau kalian nanti kerja kan bisa dilihat lagi gitu. Dari mana. Nah, jadi ini harus dihafalkan rate-nya. Nah, kalau rate-nya sudah hafal, maka kita tinggal melakukan yang namanya proses itu tadi, mengubah dari mata uang lokal ke mata uang pelaporan. Ya, yang transaksi atau remeasurement. Nah, di sini ada satu hal yang unik gitu. Jadi terutama untuk apabila menurut ini standar di Amerika ya, kalau perusahaan di Amerika itu punya anak perusahaan di suatu negara yang tingkat inflasinya sangat tinggi, maka aturan di sana mengatakan tidak boleh pakai current rate. Jadi ketika tingkat inflasinya terlalu tinggi, maka functional currency dari subsidiary adalah US dollar. Sebenarnya maksudnya begini, kalau tingkat inflasinya terlalu tinggi, maka akan ada exchange loss yang besar. Nah, exchange loss yang besar itu nggak boleh disembunyikan, karena kalau kita pakai current rate, itu akan masuk other comprehensive income. Tapi kalau pakai remeasurement, ya, kalau pakai remeasurement, itu akan dilaporkan di net income. Jadi karena konservatif nih, karena tingkat inflasi tinggi, kemungkinan exchange loss-nya akan besar, maka yang seperti itu dilaporkan di net income. Nggak boleh dilaporkan di other comprehensive income. Jadi default-nya dia harus di remeasurement, nggak boleh di translation. Gitu kira-kira. Ya. Bagaimana mengukurnya? Nah, diukur nih. Ini cara mengukurnya. Ya.
Caranya adalah jangan dihitung ini seperti ini, tapi ngitungnya adalah 3 tahun. Ya, berapa? 250 dikurangi indeks 120 dibagi indeks awal 108,3%. Berarti selama 3 tahun sudah melebihi 100% tingkat inflasinya. Maka tidak boleh menggunakan translation, akan menggunakan remeasurement. Itu ya, ini tambahan konsep aja. Karena biasanya jarang lah. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Oke. Kalau belum ada, kita mulai melakukan bisnis kombinasi ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu. Maka kalau ini pembukuan dari tadi subsidiary tadi dilakukan dalam foreign currency, ya, maka ekses dari fair value ke atas book value yang dibebankan ke aset, liabilities sama goodwill itu akan ditranslasikan pada current rate-nya. Jadi kalau kita situasinya ternyata pembukuan subsidiary tadi ditranslate ke ini ya, mata uang induk. Maka itu kita pakai current. Kalau ada selisih itu kan ingat ya, kalau ada selisih antara investment cost dengan ini ya, dengan fair value, maka kita alokasikan kan, sebagian kita alokasikan dari book value ke fair value dulu. Nah, dan nanti sisanya kalau ada goodwill. Nah, semuanya itu ke current rate method. Nah, misalnya begini nih, ya. Ada 10.000 British pound excess dialokasikan ke equipment yang masa manfaatnya 5 tahun pada tahun 2016 ketika exchange rate-nya 1,5. Jadi ketika diakuisisi itu exchange rate-nya 1,5. Nah, kemudian kalau kita ketahui ternyata exchange rate selama 2016 itu 1,45 rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena nanti cost pakai rata-rata dia. Ya. Kan di sini ada equipment-nya didepresiasikan. Jadi ada tambahan depreciation expense. Depreciation expense-nya akan pakai rata-rata. Lalu saldo akhir dari equipment itu akan menggunakan exchange rate pada tanggal neraca, yaitu 1,4. Maka depreciation-nya akan dihitung sebesar 2.000, 10.000 dibagi 5, 2.000 kali 1,45. Ya, kemudian saldo akhirnya sebesar 8.000 itu pada 1,4. Jadi di sini ada 2 exchange loss. Exchange loss yang terjadi karena perbedaan depresiasi, ditambah exchange loss yang terjadi karena perbedaan saldo akhir. Ya, saldo akhirnya yang sebelumnya 1,5 ke 1,4. Sehingga transaction loss adjustment-nya sejumlah angka ini. Nah, kalau kita itu ternyata perusahaan itu tidak dalam functional currency, maka ada remeasurement. Nah, kalau remeasurement itu lebih gampang. Semuanya pada ingat, remeasurement kecuali monetary asset, semuanya pada historical cost. Equipment adalah non-monetary asset. Maka kita pakai historical cost. Jadi kita pakai pada saat diakuisisi. Diakuisisi, ya udah, depreciation expense-nya 2.000 kali 1,5, saldonya 8.000 kali 1,5. Jadi nggak ada exchange gain atau loss di sini. Nah, nanti perhitungan atas non-controlling interest itu didasarkan pada angka yang sudah ditranslate atau diremeasured. Ya. Jadi simpel aja, kalau kita sudah dapat angkanya di itu, kita bisa hitung. Bisa hitung, kan kalau sudah dalam bentuk angka yang, misalnya ini ya, subsidiary-nya di Indonesia gitu, kemudian induknya di Amerika. Kemudian kita ubah dari rupiah ke dolar. Nah, nanti di angka dolar itu baru kita hitung berapa non-controlling interest. Itu aja maksud di sini. Cuman saya nggak tahu soal kalian ada nggak non-controlling interest ya. Cuman kalau di contohnya nggak ada. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada, sekarang bagaimana translasinya? Ya, kita translasi dulu. Ini ada Path Corporation di Amerika Serikat membeli
subsidiary di Inggris, ya, Star Company. Pada cash pakai dolar 525. Pada saat itu tidak ada perbedaan antara book value dengan fair value. Jadi tidak ada ini yang kita bahas sebelumnya ini. Perbedaan ini nggak ada. Kemudian kita ketahui exchange rate pada saat itu adalah 1,5. Jadi kalau pas pada saat akuisisi kita ubah itu yang mata pelaporan keuangan dari subsidiary yang dari British Pound ke US Dollar, maka semuanya sama akan menggunakan 1,5. Ini saldo pada tanggal 31 Desember dalam British Pound, lalu ini dalam US Dollar. Ya, totalnya sama, net asetnya 525 dari 570 dikurangi ini 570 dikurangi, oh ini di sini ada ini ya, ada selisih karena dia membayarnya 525. Kalau ini net asetnya kan 570 dikurangi 195 ya, berarti ada ini, ada goodwill di situ. Nah, kemudian kita berlanjut ini per 31 Desember 2016, pada 31 Desember 2017 British Pound melemah sehingga pada tanggal 31 Desember exchange rate-nya 1,4. Rata-ratanya 1,45. Oh ya, saya belum ngasih tahu. Pak, gimana cara ngitung rata-rata? Ya udah, kalian cari aja. Misalnya closing rate setiap hari dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Dijumlahkan dibagi 365 dapat angkanya. Tapi exchange rate rata-rata ini harus dikasih tahu cara menghitungnya. Jadi supaya auditor bisa menentukan bahwa angkanya sebesar itu. Ada banyak cara lah. Ya, bisa juga nanti ada beberapa organisasi yang melakukan menghitung tadi. Contohnya di Indonesia itu DJP selalu menghitung exchange rate rata-rata untuk beberapa periode, misalnya setiap 3 bulan, itu bisa juga dipakai. Nah, Star membayar dividen pada tanggal 1 Desember. Nah, ini karena pembayarannya khusus, maka kita cari exchange rate pada tanggal 1 Desember. Ternyata 1,42. Nah, ada satu intercompany transaction. Ya. Intercompany transaction itu ada pinjaman dari Star ke PET. Jadi Star meminjam ke PET sebesar 84.000. Nah, pinjamannya ini dalam US dollar. Ya. Nah, karena dalam US dollar oleh Star yang di Inggris itu dianggap pinjaman dalam mata uang asing. Ya. Jadi karena dia dalam denominasi dolar, kita asumsikan functional currency-nya adalah British Pound. Jadi Star akan membuat penyesuaian pada tanggal neraca, advance to PET, exchange gain. Ini yang tadi yang saya sebut, bahwa sebelum kita melakukan proses translation, kita sesuaikan dulu yang belum disesuaikan. Di sini kita tahu ada intercompany transaction yang belum disesuaikan angkanya. Karena dolarnya turun, ya, maka dia akan mencatat keuntungan di sini. Jadi di sini akan ada tambahan pada ini 4.000 ya. Ini maaf ini advance saya ini pinjaman. Jadi kalau pinjaman itu ketika dolar turun kita malah beruntung gitu karena pinjaman kita jadi lebih kecil. Sehingga ada keuntungan. Gain. Nah, kalau sudah ini nanti akan menyesuaikan ke pembukuannya. Ya. Nah, di sini akan ada pembukuan dari subsidiary, ada advance to PET ya, 60.000 tadi, sekarang jadi 60.000. Kenapa? Karena kalau kita lihat di awal kan pinjamannya 56.084 ya, tetapi karena British Pound itu melemah ya, sekarang lebih murah, jadi tambah 4.000, 56.000 tambah 4.000 sama dengan 60.000. Jadi di sini advance to PET-nya
jadi 60.000. Ketika ditranslate dengan current rate 1,4 jadi 84.000. Jadi kalian tinggal list aja semua ini, semua akun ini. Ya. Lalu tinggal kalian ini aja, kalian tentukan translation-nya, rate-nya berapa. Ya, di sini current rate semua, ini average rate, dividen pakai rate pada tanggal transaksi, ini nanti angka penyeimbang, ya angka yang menentukan ini sama. Lalu pada kredit, ini semua current rate, khusus untuk capital stock, itu historical rate. Return earnings dihitung. Caranya adalah kita hitung berapa return earnings awal, ditambah sales, dikurangi ini, expenses, dikurangi dividen, dapat 75.000. Kemudian sales itu pada 1,45 angka rata-rata untuk ini, termasuk exchange gain juga menggunakan angka rata-rata ya 1,45. Ini semua lalu dihitung mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar kredit, maka tambahkan angka ini sehingga debitnya akan sama jumlahnya. Nah, kalau sudah selesai proses translasinya, ya, nanti akan ada laporan keuangan dalam dolar. Kita bisa siapkan laporan keuangannya dalam dolar sebagai berikut. Nah, tadi di sini oh ya, ini nggak perlu dihitung ya kalau ini kan, maaf, ini baru saldo awal ya. Jadi kalau saldo awal ini bukan, maaf, ini return earnings ini bukan saldo akhir, ini saldo awal. Nah, kalau saldo awal kita lihat aja saldo awal ketika kita melakukan transaksi. Berapa itu? 75.000. Nanti baru tahun 2018, maka kita akan menggunakan angka saldo awalnya, angka di sini. Angka di statement ini. 154.200. Nah, kalau sudah kita bisa membuat laporan keuangan seperti ini, ya udah kita nanti bisa membuat ininya konsolidasinya. Tapi sebelum ke konsolidasi, sini dulu, saya sebelum ke sana ada yang bertanya terkait dengan transaksi ini, mana yang membingungkan atau kalian masih belum paham? Silakan. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, maka kita pelajari equity methodnya dulu. Ya. Ini transaksi pertama investasi. Maaf. Oh, ini dividen, maaf. Investasi, ini dividen ya. Dividen akan dicatat oleh PET, debit cash, credit investment instar pada rate pada tanggal dividen ya 1,42. Lalu ini khusus yang berbeda ya. Khusus yang berbeda adalah investment income from star-nya 121.800 ya, itu dihitung dari ini sini, makanya kalian harus buat dulu net income-nya berapa, 121.800. Nah, di sini yang baru ada satu jurnal mencatat other comprehensive income equity adjustment on translation, angkanya 28.600 dari tabel ini waktu kita menghitung ini. Ya, dari situ baru selisihnya menambah investment instar. Jadi di sini bisa dikatakan other comprehensive income ini dibebankan ke investment instar. Kenapa begitu? Nanti kita lihat pada saat konsolidasi. Kemudian satu hal lain lagi yang perlu kalian pahami, di sini ada other comprehensive income dimasukkan di neracanya subsidiary. Ya, jadi akumulasi yang 28.600 itu akan masuk di equity-nya subsidiary. Ya, other comprehensive income-nya subsidiary. Mengurangi dalam itu karena debit, jadi seharusnya mengurangi. Nah, kita tadi tahu bahwa PET membayar 525. Tapi net asetnya hanya 375. Jadi ada selisih sebesar 150.000. 150.000 ini ternyata diketahui berasal dari paten yang tidak mempunyai nilai buku ya karena dikembangkan.
Nah, paten tadi akan diamortisasi selama 10 tahun. Nah, polanya sama. Karena ada kelebihan, ya kita alokasikan ke paten, maka paten tadi akan disusutkan. Ya, saldo awalnya 150 ribu dolar. Ini kalian harus tahu caranya. Dari selisihnya ini 525 dikurangi 375 atau pada exchange rate 1,5 sama dengan 100.000 pound sterling. Nah, kemudian amortisasinya pakai rate rata-rata. Jadi 10.000 pound sterling dibagi 10 kali 1,45. Itu sama dengan 14.500. Nah, kemudian saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya adalah 90.000 kali 1,4. Kan dikurangi 100.000 dikurangi 10.000 90.000. Pakai rate pada tanggal neraca 1,4. Jadi saldo awalnya berapa? 1,5. Saldo akhirnya berapa? 90.000 kali 1,4. Oleh karena itu supaya dia ke saldo akhir, maka kita kurangi. Investment instar kita kurangi sebesar selisihnya ini. Sebesar 150.000 dikurangi 90.000 kali 1,4. Ini pengurangan paten, saldo akhir paten. Lalu ada penyusutan. Kita kurangkan income from start. Amortisasi ya. Selisihnya adalah gain atau ini, exchange gain atau loss tadi, atau other comprehensive income. Jadi ada other comprehensive income-nya ada dua. Yang pertama dari proses translasi, yang kedua dari proses ini memperhitungkan ini kelebihan dari investment cost ke fair value atau book value. Jadi ada dua. Nah, dari sini kita bisa tahu beginning-nya berapa, ada amortisasi, angkanya 135,5, tetapi karena rate-nya turun lagi, exchange loss yang kita catat atau other comprehensive income atau equity adjustment from translation 9.500. Ini juga cara lain ya, nanti kalian bisa hitung. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa nih investment in subsidiary-nya. Ada saldo awal, dikurangi dividen, ditambah income, dikurangi exchange loss, translation loss, dikurangi amortisasi paten, dikurangi translation loss dari paten, sehingga saldonya 551.600. Nanti dikonsolidasi angkanya harus 551.600. Kita lihat di sini 551.600. Ya. Nah, yang lain-lainnya kalau sudah tinggal kita masukkan saja. Ini kan nggak ada. Tadi ada tambahan ada tambahan exchange gain ya, yang dari transaksi advance. Kemudian di sini ada other comprehensive income. Di sini yang disubsidi 28.600 dari kertas kerja translasi. Di sini itu 28.600 ditambah 9.500, 38.100. Nah, yang unik, translation adjustment itu dicatat di dua tempat, di parent sama di subsidiary. Padahal yang kita perlukan cukup di parent saja, 38.100. Oleh karena itu kenapa waktu kita membuat equity method, itu translation adjustment-nya kita kurangkan dari investment instar. Nah, kita kurangkan dari sana. Kemudian juga ada adjustment untuk paten kita kurangkan di sana. Kenapa? Karena nanti pada saat konsolidasi kita kembalikan lagi. Kita lihat konsolidasi ya. Income from star, ya kan. Kurangi dividen. Ini ngerti lah. Ini kan menghilangkan income dari subsidiary. Yang B itu reciprocal account, retain earnings sama capital stock. Ya, kemudian dimunculkan paten karena ada perbedaannya, kurangkan ke ini, ke investment instar. Yang C itu untuk paten ya. Yang ini transition adjustment. Jadi yang transition adjustment ini kita hilangkan 28.600 supaya cukup satu saja yang ada di parent. Lalu paten kita kurangkan sekarang di sini ya, kita hilangkan dari investment instar. Jadi ini proses menghilangkan sehingga paten nanti ke 126.000. Yang terakhir amortisasi dari paten.
Tambahkan amortisasi paten pada paten. Selesai. Ya. Jadi kalau di sini yang perlu kalian tahu adalah pertama menemukan angka. Jadi di sini nih yang agak berat. Nanti kalian dapat di dalam mata uang asing harus ditranslasi ke dolar sehingga angkanya betul. Ya. Kalau sudah, ya udah kalian tidak sesuaikan itu. Bisa jadi mungkin kalian harus menyesuaikan beberapa angka. Misalnya yang pertama adalah angka di sini. Kalian mungkin angka ini belum ada. Nih, investment insar mungkin belum ada. Terus angka ini juga belum ada mungkin. Other comprehensive income ini belum ada juga. Lalu yang terkait dengan paten juga belum ada. Jadi itu yang belum disesuaikan nanti. Ya. Itu yang harus kalian kuasai di sini kalau dari translasi. Nah, di sini nanti kita tahu bahwa other comprehensive income-nya asal dunia awalnya 0, sekarang jadi 28.600. Ini dari mana angkanya? Nanti kalian pelajari sendiri. Oke, ada yang bertanya? Apakah saya kecepatan atau tidak? Jadi ya, saya lagi pertama, sekedar mengingatkan kalian, kalian harus tahu bagaimana proses translasinya. Proses translasi. Nah, proses translasi ini, kalau rate-nya kalian hafalkan, yang khusus retain earnings, cari saldo awalnya, bukan dikalikan rate. Saldo awalnya berapa? Kalau ini 2017, maka saldo awalnya 31 Desember 2016. Oh, itu sama dengan tanggal akuisisi. Kita pakai angka pada tanggal akuisisi. Oh, itu yang khusus. Kemudian, kalian tahu bagaimana equity methodnya. Biasalah, apa yang pertama adalah dividen, kemudian mencatat income. Nah, pada saat mencatat income sekaligus kita catat itu translation gain atau loss-nya di sini. Lalu yang ketiga, nanti kalau ada excess investment cost terhadap fair value atau book value bagaimana? Ini satu contoh ya, paten di amortisasi. Ada dua, yang pertama adalah menghitung berapa amortisasinya, itu akan memakai average rate, lalu menghitung saldo akhir akan menggunakan current rate. Selisihnya dari saldo awal ke saldo akhir akan kita catat sebagai pengurangan secara total, lalu kalau masih ada selisih debit atau kredit itu berarti translation gain atau loss. Nah, kalau sudah, tinggal kalian buatkan konsolidasinya, selesaikan konsolidasinya. Prosesnya selesai. Ya, itu secara umum. Lalu remeasurement. Nah, kalau remeasurement, ya, yang bedanya adalah paten itu bukan monetary asset. Oleh karena itu paten nanti akan tetap pada cost-nya. Jadi tidak ada exchange gains atau loss dari paten. Nomor satu itu ya yang membedakan. Ini di sini nih, dibahas di sini. Kemudian 5.600 advance to PAT ya. Advance to PAT itu bukan currency transaction baik PAT maupun STAR. Karena apa? Karena kalau STAR, oh ya gini, satu lagi saya sebelum lupa. Jadi kalau STAR itu kan menggunakan British Pound dalam laporan keuangannya. Tapi parent menyatakan functional currency Anda adalah US dollar. Maka prosesnya adalah kita harus ubah dari laporan keuangan British Pound ke US dollar dengan cara remeasurement. Nah, dengan cara remeasurement tadi, pertama, non-monetary asset itu akan tetap pakai historical cost. Jadi tidak ada exchange gains atau loss-nya, atau remeasurement gains atau loss di sini. Yang kedua, kalau ada pinjaman, kan ini ada pinjaman nih, ya, dari STAR ke PAT. Nah, tapi kan sebenarnya mata uang fungsionalnya PAT maupun STAR sama-sama US dollar dan pinjamannya dalam US dollar. Oleh karena itu, nanti itu sebenarnya bukan transaksi dalam mata uang asing kalau dikonsolidasi. Jadi tidak ada gain atau loss di situ. Itu yang kedua. Ya, jadi nanti
tidak ada kalau di atas ya sebelumnya ada exchange dan gain atau loss, tapi di sini tidak ada. Dia tidak, kalau ada itu harus dihilangkan, nggak boleh ada. Jadi nanti akan di remeasure aja reciprocal berapa angkanya, kembali ke angka yang lama 84.000. Nah, jadi di sini kalau sudah paham dua itu, sekarang kita buat kertas kerjanya. Cash pakai current, kalau receiver pakai current, inventories karena FIFO historical, ya, plan asset juga historical, advance itu reciprocal, jadi kembali ke angka awal aja. Di sini kalau dalam US dollar 84.000, maka dalam British pound-nya 56.000, tetap nggak berubah, ya, ke 84 atau angka berapapun kembali ke angka yang awal. Lalu cost of sales itu historical, ya, tergantung kapan itunya. Ini bisa juga average kalau kita ini merata, tapi nanti cost of sales kayaknya dihitung sendiri. Cost of sales dihitung dengan cara begini, ya. Inventory pakai tanggal atau rate saldo awal, purchases pakai historical, pakai average ya, maksud average ya, karena pembelian dianggap merata sepanjang tahun, jadi pakai angka average. Dijumlahkan, lalu dikurangi inventory akhir pada tanggal 31 Desember. Ini asumsinya mungkin nggak pas 31 Desember belinya. Mungkin belinya pas 1 Desember gitu ya. Jadi 1,42 di sini kan. Ending inventory ketika exchange rate 1,42. Jadi angkanya dihitung ini 401.100 atau dalam bahasa lain historical. 27 jadi 401.100. Depreciation expense historical, wages expense lain dianggap terjadi merata sepanjang tahun, maka kita pandang itu sebagai average 1,45. Dividen itu reciprocal saja karena transaksinya sama-sama functional currency-nya US dollar, jadi harusnya angkanya sama. Ya, 30.000 atau jadi nggak boleh ada selisih di sini. Nah, kemudian untuk yang kreditnya, accumulated depreciation historical, accounts payable, bonds payable, karena monetary liabilities itu kita pakai current rate. Capital stock historical, retained earnings dihitung sama, kalau saldo awal kita lihat dari akuisisi saldo awal berapa, sales pakai average dengan asumsi merata sepanjang tahun. Mana yang lebih besar, debit atau kredit? Oh, lebih besar kredit, sehingga ada exchange loss on remeasurement 3.300. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, yang tricky kalian di sini nih nanti menentukan angka-angka ini. Tapi belajarlah. Menurut saya kalau mendengarkan saya nggak akan ngerti. Kalian harus melakukannya sendiri. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ini cerita ini. Nah, nanti kita buat equity methodnya. Pertama, investment instar pada cash ini pada saat investment. Lalu ada penerimaan dividen, lalu ada mencatat income from star, ya, 87.600. Jadi dibuat dulu nanti ininya, income statement-nya, nanti ketemu angkanya 87.600. Di sini tidak ada exchange gain atau loss di sini ya. Jadi langsung ke itu. Nah, baru kita buat ininya, konsolidasinya, angkanya kita masukkan semua di sini. Jangan lupa di sini ada exchange loss ya, yang akan nanti dilaporkan di konsolidasi. Udah, kita buat ini ya. Kalau ini kan sudah dapat dari atas 87.600, kita debit, kreditkan ke dividen, sisanya masuk ke investment instar. Kemudian yang B itu ini reciprocal account, retained earnings, kemudian capital stock, munculkan paten, hilangkan investment instar. Lalu yang C itu amortisasi paten, ya, amortisasi paten yang C. Yang D itu nanti menghilangkan intercompany transaction, advance to PAT dan advance from star. Ya, selesai. Jadi lebih simpel dia. Ya. Ini nanti kalau dari mana perbedaan exchange loss kalian bisa pelajari sendiri.
Nah, itu kira-kira. Jadi yang agak lebih rumit prosesnya ada pada translation. Kalau remeasurement lebih simple karena memang kita hanya menentukan kalau dari awal dia pakai US dollar berapa exchange gain atau loss-nya. Nah, khusus di sini exchange gain atau loss-nya khusus di sini dilaporkan di income statement. Kalau yang sebelumnya dilaporkan mengurangi capital stock sebagai other comprehensive income. Nah, itu kira-kira untuk translation dan remeasurement ya konsepnya, tapi bagi kalian yang paling penting adalah sekarang kalian menguasai mekaniknya. Ada satu bagian lagi nanti akan saya bahas di pertemuan terakhir ya yang terkait dengan hedging. Karena ini kalau dibahas sekarang nanti kalian nggak paham benar. Jadi di sini mungkin kesulitannya bagi kalian adalah karena pertama kali melakukan ini. Jadi banyak hal baru yang harus kalian pelajari. Nah, saran saya adalah latihan sebanyak-banyak sehingga hal baru tadi dapat kalian kerjakan dengan lancar. Untuk itu, supaya kalian bisa menangkap dengan jelas apa yang saya ini dan mencoba berlatih, kita bagi ininya ya, exercise. 14.3, ini untuk satu kelompok ya. 14.4, satu kelompok. 14.5, satu kelompok, 14.6, satu kelompok, 14.7, satu kelompok, dan 14. Saya banyakkan 14.8. Ya udah nggak apa-apa deh, 14.8 satu kelompok juga. Ya. Silakan dikerjakan ya. Nanti kita ketemu sekitar 9.25 ya. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang mau diskusi sama saya boleh juga dalam proses ini. Saya tetap buka. Tapi kalau nggak ada, apa-apa. Kalau mau diskusi coba ini ya WA dulu ya. Misalnya ada yang kalian tanyakan pas lagi mengerjakan bisa. Saya standby juga. Tapi kalau enggak ya silakan kalian kerjakan sendiri.